Pemirsa tidak kuat menahan derasnya hujan yang disertai angin kencang, salah satu dinding gedung serbaguna di Kabupaten Bandung, Jawa Barat runtuh. Ketika peristiwa ini terjadi, sekelompok anak muda yang tengah bermain futsal di gedung tersebut panik dan menyelamatkan diri. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik robohnya salah satu dinding gedung serbaguna yang ada di Kampung Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketika peristiwa ini terjadi, di dalam gedung tersebut terdapat sekelompok anak muda yang tengah bermain futsal. Namun, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan dinding bangunan yang bergetar disertai suara gemuruh, yang kemudian disusul dengan runtuhnya salah satu dinding bangunan. Panik, sekelompok anak muda tersebut kemudian berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Peristiwa ini terjadi diduga akibat kondisi bangunan yang tidak kuat menahan derasnya hujan disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Arjasari. Pada saat itu hujan disertai angin. Kebetulan ada beberapa orang yang sedang siap-siap untuk main futsal. Tapi alhamdulillah karena ada pekerja yang lihat benteng udah mulai goyang, sehingga pekerja nyuruh pemain futsal sudah pada keluar. Hitungan detik, 25 detik, benteng bagian kiri lapang udah langsung ambruk semua. Pasca kejadian, petugas gedung dibantu warga sekitar langsung membersihkan material gedung yang ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang masih merendam 16 kecamatan di Aceh Utara menyebabkan seorang ibu hamil harus dievakuasi petugas. Ibu tersebut sudah 2 hari terjebak di rumahnya dalam kondisi jelang melahirkan. Petugas kepolisian dan tim kesehatan Kabupaten Aceh Utara mengevakuasi seorang ibu hamil dari Desa Gedebang, Kecamatan Loksukon, Aceh. Ibu hamil ini sudah 2 hari terjebak di rumahnya akibat banjir. Saat dievakuasi, ibu ini dalam kondisi lemah akibat mengalami pendarahan jelang proses melahirkan. Jadi harus dievakuasi tadi, Bu? Iya. Memang harus segera nih, Bu ya? Iya segera, memang harus operasi. Udah 2 hari. Berarti ini terjebak banjir ya, Bu, ibu ini? Iya, terjebak banjir. Siapa namanya, Bu, ibu ini? Ibu mana? Ya ini? Dewi Emidah. Iya. Ini harus segera operasi, Bu ya? Iya, segera operasi. Ya, karena previous SC anak ketiga. Hingga saat ini banjir masih merendam 16 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Sebagian warga memilih bertahan di rumah untuk mengamankan harta benda mereka. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Seorang balita dievakuasi petugas pemadam kebakaran karena terjebak banjir di kawasan permukiman Bidara Cina, Jakarta. Terkait banjir ini, BPBD Jakarta mengimbau agar masyarakat waspada terutama di daerah yang menjadi langganan banjir. Masih bayi sementara nih kita nih. Ada yang mau minta tolong. Komandan apa no? Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang balita yang terjebak banjir di kawasan permukiman Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Tanpa perahu karet, petugas melewati tingginya air yang mencapai 1,5 meter. Secara perlahan, petugas menggendong balita dan membawanya ke tempat aman. Banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta ini terjadi sejak Minggu malam akibat luapan Kali Ciliwung. BPBD mencatat lebih dari 68 RT di Jakarta Timur dan Selatan terendam banjir. Selain itu, BPBD melaporkan ada 116 warga mengungsi karena terdampak banjir. Derasnya air Kali Ciliwung juga berimbas pada menumpuknya sampah di pintu air Manggarai dan membuat aliran air tersendat. Petugas terkait pun bergerak cepat mengeruk sampah dengan menggunakan alat berat. Diperkirakan kiriman sampah masih akan tiba di pintu air Manggarai hingga sore ini. Ketinggian air pasca hujan juga mengalami peningkatan di angka 80 cm atau berstatus siaga 3. Untuk tim badan air sudah siaga Bang sejak malam tadi. Kita siaga 24 jam, kita sudah siapin 15 armada pengangkutan, 3 alat berat, dan 10 orang yang standby pagi ini Bang.
Sebelumnya BMKG memprediksi akan terjadi curah hujan sedang hingga lebat di Jakarta hingga 15 Oktober 2022. Terkait ancaman banjir di Jakarta, BPBD mengimbau agar masyarakat waspada, terutama wilayah yang menjadi langganan banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana kesiapan Pemprov DKI Jakarta atasi banjir? Sudah bergabung bersama kami Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji. Selamat sore Pak Aji. Selamat sore Mas. Baik, Pak Aji, banjir ini merendam wilayah beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Kesiapan BPBD untuk menanggulanginya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi BPBD DKI Jakarta kami punya informasi ya. Informasi misalnya dapat info dari BMKG tentang situasi terkini Jakarta ke depan, misalnya besok hari. Kita akan menginformasikan bagaimana misalnya Jakarta Selatan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan sampai sedang dan lain-lain. Jakarta Barat, Jakarta Timur. Jadi untuk informasi cuaca kita informasikan kepada baik media massa, warga masyarakat dan lain-lain. Yang kedua kami punya pemantauan namanya tinggi muka air di pintu-pintu air yang ada di DKI Jakarta seperti Katulampa, Sunter Hulu, Angke Hulu, di Pulau Gadung, kemudian misalnya di Manggarai dan lain-lain ya. Termasuk juga di Pluit dan lain-lain. Jadi apabila ketinggian tinggi muka air itu meningkat seperti tadi malam Katulampa sempat siaga 1, ya tentunya kita harus mengantisipasi kelurahan yang nantinya akan berdampak akibat peningkatan debit air sungai tersebut. Ya seperti kejadian malam dan tadi pagi, kawasan-kawasan seperti tadi Bidara Cina, seperti kawasan Rawajati, Kalibata, Kebon Baru, itu pasti akan mengalami peningkatan debit air. Tadi saya sempat ke Kebon Baru, jam 10 sampai dengan jam 12 siang, jam 6 itu masih 85 cm, tapi sekarang sudah surut. Baik. Pak Aji, untuk data BPBD terakhir hingga sore hari ini, wilayah mana saja yang masih terendam banjir, Pak? Ya, kami punya data sampai dengan jam 3 sore tadi, ya di Jakarta Selatan ada 29 RT. Itu ada di Kelurahan Srengseng Sawah ada 3 RT, Tanjung Barat, Menteng Agung, Pejaten Timur, Pengadegan, Rawajati, Kebon Baru, dan Manggarai. Kemudian di timur itu ada, Jakarta Timur ada 39 RT. Itu di Balai Kambang, Cililitan, Cawang, Bidara Cina, dan Kampung Melayu. Kita terus memonitor perkembangannya. Dalam 2 jam, 3 jam kita akan informasikan update terkini mana-mana saja kawasan yang sudah surut. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, Pak Haji, tadi rekan kami juga sempat melaporkan situasi terkini di wilayah Kebon Pala, Pak. Ada beberapa warga yang masih mencoba menyerok air begitu dengan manual. Apakah alat-alat pompa juga disiapkan di wilayah-wilayah ini, Pak? Iya. Jadi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta itu juga mensiagakan ratusan pompa yang tersebar di seluruh DKI Jakarta, termasuk juga polder-polder, pompa-pompa mobile, ya, stasioner yang ada di titik-titik yang sudah diprediksi akan mengalami peningkatan debit air. Tadi juga di Kebon Baru saya lihat warga masyarakat seiring dengan surutnya air, mereka sudah mulai membersihkan lumpur-lumpur yang masuk ke rumahnya masing-masing. Mereka membersihkan secara mandiri ya. Harapannya agar nantinya kawasan tersebut sudah bisa digunakan untuk aktivitas warga. Baik, terima kasih Pak Isnawa Aji, Kepala BPBD DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Heru untuk mengatasi banjir dan macet di ibu kota. Jelang purna tugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar silaturahmi bersama ribuan anggota jaringan rakyat miskin kota Jakarta malam tadi. Dalam kesempatan itu, Anies turut berpamitan menjelang masa jabatannya sebagai orang nomor 1 di Jakarta berakhir pada 16 Oktober mendatang. Dalam acara malam apresiasi dan pelepasan Anies Baswedan di kawasan Batavia atau Kota Tua Minggu malam, jaringan rakyat miskin kota mengucapkan terima kasih atas kinerja Anies dalam 5 tahun ini. Anies Baswedan juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut mendukung pembangunan Jakarta. Bahwa DKI harus bisa jadi rumah bagi semua, dan jangan sampai ada yang di Jakarta ini merasa
terpinggirkan, terkalahkan. PR-nya belum selesai. Masih banyak lagi kampung-kampung di Jakarta yang harus dituntaskan. Dan ini adalah harapannya tanggung jawab dari Pemprov yang secara berkelanjutan, secara estafet terus-menerus tuntaskan. Alhamdulillah 5 tahun ini sebagai awalan baru. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa dijaga dan diteruskan. Itu kalau ditanya perasaan pada malam hari ini. Sepeninggal Anies Baswedan, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan klasik yang belum rampung. Salah satunya banjir. Dan pekerjaan rumah tersebut tampaknya menjadi kewajiban Heru Budi Hartono yang ditetapkan sebagai penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Heru untuk mengatasi banjir dan macet di ibu kota. Sehingga kita harapkan nanti ada percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya, itu aja. Heru terpilih menjadi PJ Gubernur DKI usai digelarnya sidang tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo secara tertutup pada Jumat lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 3 orang tewas dan puluhan penumpang luka-luka setelah sebuah bus pariwisata terguling di ruas tol Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Hanya sore segera kembali, tetaplah bersama kami.